Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Setora Hardianto. Saya mewakili dari tim developer aplikasi KKN UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atau pengarahan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dari sudut pandang akun dosen pembimbing lapangan. Nah, pertama-tama eh, saya mohon Bapak Ibu untuk membuka halaman aplikasi yang berada di alamat kkn.uin-suka.ac.id. Kemudian akan muncul halaman utama seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung saja untuk melakukan login dengan mengeklik atau menuju ke tombol login yang berada di pojok kanan atas. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa masukkan NIP dan passwordnya yang tentu saja yang sudah terdaftar di sistem KKN ya Bapak Ibu. Kemudian lakukan login saja. Nah, pertama kalinya nanti akan ditampilkan halaman dashboard seperti ini. Nah, di sini ada beberapa komponen yang pada bagian kiri itu adalah menu menu sidebar kiri seperti itu tuh. Di antaranya ada beranda, daftar kelompok, kegiatan harian, program kerja, tugas akhir, penilaian, riwayat kelompok, riwayat aduan. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, kemudian di bagian menu yang atas itu ada menu-menu seperti detail profil, hubungi admin, dan juga logout. Nah, untuk yang pertama kita akan coba menuju ke detail profil. Nah, pada detail profil ini berisi profil-profil Bapak Ibu sekalian ya. Ya ada foto, kemudian ada nama, kemudian status akun Bapak Ibu, ada email, nomor HP, dan detail-detail informasi mengenai akun Bapak Ibu sekalian. Next, kemudian adalah fitur hubungi admin. Nah, pada fitur hubungi admin ini berfungsi untuk menghubungi admin sesuai dengan namanya apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan ataupun butuh bantuan dari admin. Nah, Bapak Ibu bisa mengetik di pada kolom yang disediakan itu maksimal 1000 karakter ya, itu bisa diketik saja secara singkat dan padat, secara jelas seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal dikirimkan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Next, itu adalah riwayat aduan. Nah, riwayat aduan ini adalah berisi tentang histori atau riwayat aduan yang telah Bapak Ibu kirimkan seperti itu. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi nanti apakah sudah ditindaklanjuti atau belum dijawab atau sudah dijawab. Nah, nanti historinya itu akan tercatat di menu riwayat aduan. Kemudian ada tombol kecil bertanda tanda tanya. Itu nanti isinya adalah FAQ atau frequent asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Itu nanti bisa dibaca-baca seperti Bapak Ibu apabila mengalami kesulitan seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca-baca saja. Tapi jika apa yang ada di sini ternyata masih belum cukup, bisa juga langsung ditanyakan melalui fitur hubungi admin. Seperti itu tadi. Next, ini adalah fitur riwayat kelompok. Jadi secara singkat saja ini berisi kelompok-kelompok yang pernah Bapak Ibu ampu sebagai dosen pembimbing lapangan. Nah, yang pertama kali akan kita bahas itu adalah daftar kelompok. Nah, bedanya dengan riwayat kelompok adalah daftar kelompok ini adalah kelompok aktif yang saat ini atau dalam periode KKN ini sedang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini ditampilkan kelompok apa saja dan tampilan secara umumnya itu. Nah, kita ini sudah mengeklik di detail kelompok ya, sudah melihat detail kelompok satu dalam hal ini. Nah, ini nanti akan menampilkan hal-hal yang lebih detail lagi, tidak hanya bagian umumnya saja. Nah, pada menu ini akan disajikan data-data di kelompoknya seperti anggota-anggota kelompoknya siapa saja, kemudian program kerjanya, tugas akhirnya, seperti itu. Nah, next, ini adalah kegiatan harian. Nantinya semua kegiatan harian itu akan ditampilkan
Di sini Bapak Ibu juga bisa memfilter apakah ingin menampilkan semua kelompok atau kelompok satu aja atau kelompok dua saja. Nah, kemudian ada eh, fitur program kerja, ada tugas akhir juga. Jadi yang ditampilkan di sini itu eh, jika belum apa-apa ya Bapak Ibu, misalnya masih baru membuat gitu, kelompoknya masih baru, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kita akan mengulik lagi bagaimana jika kelompok sudah mulai memposting gitu, sudah mulai ada isinya. Nah, nanti akan kita bahas juga. Nah, kali ini adalah tampilan kegiatan harian yang mana kelompok yang Bapak Ibu ampu itu sudah melakukan pengisian, sudah melakukan posting seperti itu. Nanti di sini akan ditampilkan waktunya, juga ditampilkan isinya dan kelompok mana yang menuliskan kegiatan harian tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan respon atau tanggapan dengan komentar seperti itu yang bisa diposting. Nanti mahasiswa akan diberikan notifikasi bahwa Bapak Ibu sudah menjawab seperti itu. Nah, nanti ada notifikasi sukses seperti itu, apakah tanggapan yang Bapak Ibu kirimkan itu berhasil dikirimkan atau belum. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa juga menghapus komentar apabila ada sesuatu yang tidak dikehendaki atau ada sesuatu yang ingin diubah seperti itu, bisa dihapus kemudian dikirimkan kembali. Nah, di program kerja ini juga akan kita bahas. Nah, seperti ini program kerja yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa, nanti tampilnya karena seperti ini. Bapak itu bisa menerima ataupun menolak, tapi selalu ingat bahwa sebelum menerima ataupun menolak, sebelum memberikan keputusan, pastikan untuk membaca ya, mendownload dahulu gitu, dahulu ditelaah dulu apakah Bapak Ibu memiliki tanggapannya. Nah, nanti baru dijadikan keputusan untuk menerima ataupun menolak. Nah, di sini juga ada tempat untuk Bapak Ibu mengirimkan tanggapan. Jadi apakah ada poin-poin yang perlu diperbaiki atau seperti apa, nah, nanti dikirimkan aja di kolom komentar. Nah, itu bisa ditulis. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan keputusan akhir apakah itu nanti akan ditolak ataupun diterima. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga masih bisa mengirimkan tanggapan saat status ditolak atau diterima itu sudah diberikan, tuh masih bisa dikirimkan tanggapan. Nah, nanti status ditolak akan muncul di bagian pojok kanan atas dari card atau bagian file yang dikirimkan oleh mahasiswa. Nah, itu akan jadi indikasi ya statusnya ditolak ataupun diterima. Nah, show comment ini adalah tombol untuk menampilkan tanggapan-tanggapan yang telah dikirimkan oleh Bapak Ibu kepada mahasiswa seperti itu. Nanti juga mahasiswa bisa menjawab juga. Ini bisa dilihat interaksinya lah seperti itu. Nah, ini adalah contoh apabila mahasiswa mengirimkan file kembali dengan asumsi bahwa file tersebut adalah file revisi atau file perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan tanggapan yang telah Bapak Ibu berikan. Seperti itu. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama, mendownload dulu, ditelaah dulu apakah ada masukan atau tidak. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah ACC, sudah yakin, sudah proper seperti itu, monggo untuk bisa menerima kemudian mengklik saya yakin, sehingga secara sistem file yang diterima nanti akan dinyatakan sebagai file yang final dan statusnya menjadi diterima seperti itu. Next adalah tugas akhir. Sebetulnya ini memiliki proses bisnis atau flow yang sama, caranya sama dengan program kerja, di mana di sini terdapat struktur yang sama. Jadi Bapak Ibu akan diharapkan untuk mendownload
file yang diberikan oleh mahasiswa terlebih dahulu. Di sini juga ada tempat untuk memberikan tanggapan atas file tersebut, seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa tanggapan ini maksimal 255 karakter nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disampaikan secara singkat saja, padat seperti itu. Yang bisa dikirimkan tanggapan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, tombol show comment ini untuk menampilkan tanggapan yang Bapak Ibu kirimkan dan bisa ditolak ataupun diterima. Nah, misalnya ditolak, nah nanti akan muncul status ditolak di pojok kanan atas, dan Bapak Ibu juga bisa mengirimkan komentar kembali gitu, misalnya dirasa yang tadi kurang seperti itu misalnya. Nah, kemudian ini contoh apabila mahasiswa sudah mengirimkan file revisi atau file perbaikan kembali dari masukan-masukan yang telah Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa. Nah, ini mirip ya proses bisnisnya dengan yang program kerja. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah menyatakan file ini sudah oke, kemudian bisa klik saja terima, kemudian klik saya yakin. Sehingga next kita akan bahas tentang penilaian. Nah, ini adalah tampilan penilaian apabila admin dari aplikasi KKN itu belum membuka periode untuk penilaian, akan seperti ini. Jadi belum bisa melakukan penilaian sampai admin membuka. Nah, sekarang kita ada di menu riwayat kelompok. Nah, riwayat kelompok ini berisi kelompok-kelompok mana saja yang sudah Bapak Ibu ampu, termasuk di KKN periode-periode sebelumnya. Apabila Bapak Ibu periode sebelumnya sudah mengampu seperti itu, misalnya kelompok KKN periode sebelumnya Bapak Ibu sudah mengampu, nanti akan muncul juga di riwayat kelompok. Jadi di riwayat kelompok itu isinya kelompok KKN yang periode saat ini plus KKN periode sebelumnya apabila Bapak Ibu sudah mengampu, seperti itu. Jadi ada historinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat file-filenya dulu, apa tugas akhir yang diupload, program kerjanya, dan lain-lain. Jadi semacam ringkasan seperti itu. Nah, kita akan kembali ke bagian penilaian kembali lagi. Nah, ini adalah contoh apabila admin dari aplikasi KKN itu sudah membuka periode untuk penilaian. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan edit. Ini yang sebagai contoh adalah kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kelompok 1 ini Bapak Ibu bisa mengeditnya, tapi kelompok 2 tidak bisa karena itu sifatnya KKN konversi. Nah, konversi itu yang menilai langsung dari admin. Nah, ini contohnya untuk yang kelompok 1 ya, nanti Bapak Ibu bisa melakukan edit saja tuh dari tombol edit. Satu KKN reguler ya, makanya dia bisa diedit. Nah, ini tampilan awalnya. Ada tombol-tombol yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini adalah ada preview download. Preview download ini untuk mendownload rekap nilai mahasiswa secara keseluruhan. Nanti filenya berbentuk Excel. Kemudian ada tombol unggah berita acara. Ini diperlukan. Berita acara nanti formatnya akan diberikan oleh pihak LPPM seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunggahnya melalui tombol tersebut. Nah, kemudian di bawahnya ini ada namanya tabel untuk penilaian nilai mahasiswa. Nah, ini sebagai contoh untuk menambah nilai ya. Nah, ini nanti nilainya dibagikan menjadi 5 kategori. Ada nilai pembekalan, nilai pelaksanaan proker, nilai ujian akhir, nilai program kerja, nilai laporan akhir. Nah, ini yang untuk tes ini adalah mahasiswa testing 2 seperti itu. Nanti Bapak Ibu silahkan mengisi angka-angka sesuai dengan penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Ini hanya sebagai contoh saja angka-angka di sini. Kemudian kalau sudah simpan perubahan seperti itu, maka akan muncul satu sukses. Nah, nanti nilainya IPK-nya atau indeks penilaiannya nanti akan muncul secara otomatis ABCDE seperti itu.
Ini untuk berita acara masih kosong ya, karena Bapak Ibu belum mengunggahnya, nanti diunggah melalui tombol yang berada di atas. Nah, ini preview download yang sudah saya sampaikan tadi, ini berisi tentang rekap nilai dari semua mahasiswa di kelompok yang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini ada mahasiswa 1, mahasiswa 2. Nah, ini bisa di-download. Formatnya adalah Excel. Misalnya untuk sebagai data ya, untuk disimpan seperti itu atau diolah kembali. Nah, ini berita acara ini diwajibkan untuk diupload. Disilakan Bapak Ibu bisa mengupload berita acara dalam format PDF misalnya. Kemudian konfirmasi, nah maksimal 15 MB ya, jadi perlu diingat kembali, perlu diperhatikan bahwa filenya jangan terlalu besar. Nah, nanti apabila file PDF ini dirasa, oh ternyata saya salah upload nih gitu kan, apakah bisa dihapus apa enggak? Oh bisa, nanti melalui tombol aksi itu Bapak Ibu bisa menghapusnya. Itu yang gambar tong sampah itu silakan dihapus apabila ada kekeliruan dalam mengupload, nanti bisa diupload kembali untuk file yang sudah benar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, next ini adalah logout. Jadi ini akan mengakhiri sesi tutorial ini. Saya harap dengan penjelasan yang mungkin cukup singkat dari saya, dari pihak developer, saya harap bisa menjelaskan secara garis besar bagaimana cara kerja aplikasi KKN ini. Bapak Ibu, saya harap semoga kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu, baik itu KKN, baik itu kegiatan lain, bisa berjalan dengan lancar semuanya. Semoga diberi ya kelancaran tanpa kendala suatu apapun. Semoga sukses untuk Bapak Ibu semuanya, untuk kita semua. Nah, setelah itu jika sudah selesai semuanya, Bapak Ibu sudah melakukan penilaian dan sebagainya, Bapak Ibu bisa melakukan logout dari menu atas, menu profil, kemudian dilakukan logout, diklik saja logout, kemudian akan kembali ke halaman ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya Setor Hadianto dari tim developer. Mohon pamit undur diri. Sekian tutorial yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.